Kalau dilihat dari judulnya cukup provokatif ya, karena berkaitan dengan pakaian dalam. Tapi singkirkan dulu pikiran jorok kalian, karena isi bukunya lebih keren daripada. Kabar semuanya, udah baca buku apa hari ini? Kali ini aku mau mengulas sedikit tentang buku Mode dalam Sejarah Pakaian Dalam. Buku ini merupakan versi terjemahan dari buku A Fashionable History of Underwear karya Helen Reynolds. Buku ini diterbitkan oleh Perpustakaan Populer Gramedia dengan cetakan pertama tahun 2010. Buku ini bisa dibaca dalam sekali duduk karena tipis aja, cuma 32 halaman, dilengkapi dengan gambar-gambar yang relate dengan sejarahnya seperti ini. Kalau dilihat dari judulnya cukup provokatif ya, karena berkaitan dengan pakaian dalam. Tapi singkirkan dulu pikiran jorok kalian, karena isi bukunya lebih keren daripada itu. Diawali dengan pertanyaan, kapan orang mulai memakai pakaian dalam dan untuk apa mereka memakai pakaian dalam. Nah, di sini dijelaskan bahwa orang-orang sudah mulai memakai pakaian dalam sejak zaman kuno. Dibuktikan dengan ditemukannya lukisan-lukisan di dinding kuno, di tembikar-tembikar, gambar-gambar mozaik kuno. Pada masa lampau, orang-orang mengenakan pakaian dalam dengan tujuan untuk memberikan mereka kehangatan dan juga untuk alasan kesopanan. Namun di samping itu ada juga tujuan-tujuan yang lainnya, seperti misalnya pada banyak peradaban kuno, khususnya di Kekaisaran Romawi, kegiatan mandi dan mencuci itu adalah wajib. Namun berbeda pada masa zaman pertengahan. Mereka tidak terlalu mementingkan kebersihan. Padahal istana-istana di zaman Renaissance itu orang-orangnya memiliki baju-baju yang bagus-bagus dan mahal-mahal. Jadi mereka menggunakan pakaian dalam itu untuk tujuan melindungi pakaian-pakaian mahal mereka dari tubuh mereka yang kotor. OMG, sungguh mind-blowing sekali ya. Mulai abad ke-16, pakaian dalam ini juga sudah digunakan sebagai bagian dari fashion, yaitu untuk membentuk tubuh. Mungkin sudah banyak yang tahu ya tentang ini, bahwa wanita-wanita Eropa di masa lalu di abad ke-16 selalu mengenakan pakaian dalam berupa korset yang sangat ketat demi mendapatkan bentuk tubuh S-shape. Pada masa itu, lekuk tubuh S dianggap sangat pondis, maka banyak wanita-wanita di abad 16 itu rela miksa diri dengan menggunakan korset-korset yang super ketat dan kencang. Korset-korset ini terbuat dari bahan seperti batang kayu, tulang paus, dan bahkan besi baja. Biasanya para wanita-wanita ini akan meminta bantuan kepada para pelayan perempuan mereka untuk mengikatkan tali-tali korset mereka. Kalau kalian pernah nonton Titanic, ada tuh scene ketika Rose sedang memakai korset dengan dibantu oleh pelayannya. Nah, biasanya ini untuk para bangsawan atau untuk orang-orang yang berpunya. Buat orang-orang yang kurang mampu atau tidak bisa membayar para pelayan, mereka biasanya akan menggunakan mesin seperti katrol khusus untuk menarik korset-korset mereka ini. OMG lagi, serem banget ya guys, untung kita hidup di masa kini. Kemudian pada abad ke-19, para SJW di masa itu mulai mempermasalahkan penggunaan korset-korset ini, karena menurut mereka pemakaian korset yang super ketat ini sangat tidak baik untuk kesehatan dan dapat merusak tubuh. Seiring dengan waktu, memang penggunaan korset-korset ini sudah mulai ditinggalkan dan kemudian diganti dengan inovasi baru, yaitu bra. Nah, bra ini juga mengalami evolusi dan perubahan-perubahan hingga menjadi bra yang modern seperti sekarang ini. Nah, tapi lucunya bra yang semula dianggap sebagai inovasi pakaian dalam yang membebaskan kaum wanita dari penggunaan korset-korset yang super ketat itu, kemudian oleh para pejuang kebebasan wanita ya, para SJW di zaman berikutnya, itu juga dipermasalahkan dan dianggap menjadi sesuatu yang mengekang kebebasan para wanita ya.
tapi gimana pun bra ini tetap menjadi bagian yang penting bagi pakaian wanita sampai saat ini. Selain para wanita, ada fakta yang aku juga baru tahu nih, bahwa ternyata penggunaan pakaian dalam sebagai penunjang bentuk tubuh ini juga dipakai oleh para pria di abad ke-16. Jadi para pria-pria trendy di abad ke-16 waktu itu biasanya menggunakan pakaian dalam yang memiliki bantalan-bantalan di bagian-bagian tertentu seperti kaki mereka misalnya, untuk menampilkan bentuk kaki mereka agar tampak indah, mungkin agar kelihatan kekar gitu kali ya. Nah kalau zaman sekarang ini cowok-cowok tidak lagi menggunakan bantalan-bantalan itu ya untuk bikin betis-betis palsu, tapi mereka akan membentuk tubuh mereka akan membentuk otot mereka for real dengan cara workout atau mengikuti program bodybuilding. Secara keseluruhan, buku ini berisi tentang cerita sejarah pakaian dalam mulai dari masa lampau sampai abad ke-20 dan seterusnya. Selain masalah korset-korset tadi, ada juga pembahasan tentang pakaian dalam lainnya, jenis-jenis pakaian dalam lainnya, tentang sejarah dan segala keunikannya yang ada di buku ini. Ya keren sekali sih, karena pakaian dalam di sebagian orang di masyarakat kita adalah sesuatu yang sangat jarang untuk dibahas atau sesuatu yang masih dianggap sangat tabu untuk dibicarakan secara terang-terangan. Namun ternyata menyimpan cerita sejarah yang sangat panjang dan sangat mind-blowing sekali. Tapi yang ada di buku ini adalah sejarah yang terjadi di Eropa dan masyarakat Barat pada masa lalu sampai abad 20 dan seterusnya. Nah aku jadi penasaran nih, kira-kira ada nggak ya yang melakukan riset tentang sejarah pakaian pada umumnya dan pakaian dalam khususnya di Nusantara kita ini, misalnya dimulai dari masa Jawa kuno seperti itu. Ya itu hanya rasa penasaranku saja sih. Oke, kalau gitu cukup sekian dulu review buku dari aku. Jangan lupa baca buku dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.